Nah, oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket dari Om Arif Mubarok dari Sidodadi, mana nih? Sidodadi Surabaya ya. Oke, langsung aja kita bongkar kira-kira apa ini isi paketnya. Oke, jadi ini si paketnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirimkan switching 12 volt 80 ampere. PSU ini masih baru saya beli di Tokopedia, yang akan saya gunakan sebagai PSU audio noni yang akan digunakan untuk di rumah. Dan ketika PSU ini datang, saya coba tegangannya keluar dari PSU normal 12 volt. Langsung saya konfirmasi terima barang, dan setelah 1 minggu saya penasaran dengan PSU ini karena harganya lumayan 600.000. Coba pasang ke rangkaian power audio mobil 4 channel dan monoblock, dan semua sudah saya lakukan instalasi. Benar, tegangan jadi tidak stabil, bisa drop sampai 3 volt. Akhirnya saya tanyakan kepada pihak apakah ada garansi, tapi pihak penjual menyatakan bahwa tidak ada garansi. Akhirnya saya coba bawa ke tukang servis yang di Pasar Genteng Surabaya, katanya disuruh untuk mengganti kapasitor outputnya. Akhirnya tegangan keluar normal. Terus sampai rumah saya coba lagi, tapi kali ini hanya saya coba sambungkan dengan monoblock, itu pun cuma tes nyala, tidak untuk memainkan musik. Tapi saya ukur tegangannya tidak drop. Setelah 5 menit akhirnya kembali lagi, tegangannya keluar tidak stabil, dan akhirnya drop menjadi 5 volt walaupun tanpa beban. Dan saya coba kembali ke bawa ke servis Pasar Genteng. Kali ini beda teknisi. Setelah saya tinggal 4 hari, katanya teknisi yang rusak IC PWM nya karena tulisan IC dihapus, jadi teknisinya tidak tahu penggantinya. Setelah saya ambil lagi, saya membuat penasaran tipe IC nya. Akhirnya menyelam di YouTube menemukan tipe IC 3842, dan saya modif dengan memberikan soket yang bisa mudah pasang. Setelah itu saya coba dengan IC 3842, ternyata malah mati tidak hidup, dan saya kembali lagi ke IC semula dan saya coba kembali, akhirnya mati total. Oke, cara kalau memang tidak bisa diperbaiki tidak usah dikirim balik, biar saya tidak lihat batangnya, buat jenengan saja. Oke, siap. Kalaupun nggak bisa nanti kita ijoli dengan power supply yang mampu untuk monoblock. Kasihan lah, ini baru dipakai seminggu sudah trouble gitu. Tapi insya Allah kita usahakan supaya bisa nyala normal kembali guys. Oke, waduh, ini juga disediain IC. Baik, langsung aja kita bongkar, kita baca sirkuitnya. Kira-kira IC apanya sih yang susah ini? Biasanya cuma IC 494 itu aja biasanya, nggak pernah aneh-aneh kok power supply yang model seperti ini. Oke, penasaran nih. Oh, oke, jadi ini dia IC-nya. Jadi ini memang menggunakan mode dual switch ya, dual switch forward. Jadi tidak menggunakan IC TL494. Oke,
Jadi kelebihan dari power supply model seperti ini menggunakan model flyback, dia itu bisa nyala bagus tanpa menggunakan power supply tambahan. Kalau yang model TL494 itu kan biasanya masih ada power supply tambahan itu untuk supply PWM nya. Oke, tapi untuk model ini itu biasanya lebih bagus tanpa supply tambahan. Jadi dia hanya bisa hanya dengan menggunakan modal supply AUX dari lilitannya, dari lilitan AUX maksud saya ya. Oke, ini kita langsung bongkar aja. Lalu ini kita coba telusurin dan kita cek apa IC apa kira-kira yang cocok dengan sirkuit power supply ini. Oke, jadi ini kalaupun nanti nggak bisa, itu tetap kita usahakan pakai gacun, itu mudah-mudahan aja bisa ya. Oke kawan, jadi ini untuk saat ini power supply-nya tuh kondisinya matot ya, atau mati total. Oke, kita baca dulu untuk sirkuitnya. Ini untuk IC yang bawaannya ya. IC yang bawaannya tuh memang nggak ada serinya. Oke, kalau kita teliti untuk pin nomor 1, pin nomor 8 itu VREF, pin nomor 7 itu output, pin nomor 7 ini output PWM ya. Ini kita urutkan. Ini pin nomor 8, ini VREF. VREF di sini ada elko. Oh, bener. Entar. Kita urutkan dulu. Pin nomor 8 ini masuk ke sini, ada kapasitor. Oh, ternyata ini pin nomor 8 itu VCC ya. Karena ini kaitannya dengan di sini tegangan positif masuk R di sini. Nah, ini R dan ini R ke sini, ini R ke sini, dan ini ada elko ini masuk ke pin nomor 8. Jadi bisa kita simpulkan untuk pin nomor 8-nya itu VCC nya. Oke, ini dan di sini ada dioda. Ini dari lilitan AUX ya. Lilitan AUX di sini ada dioda masuk ke sini, masuk ke elko positif. Nah, dan untuk pin nomor 7 ini output PWM ya. Output PWM masuk ke transistor totem pole. Ini masuk ke transistor totem pole, langsung ngedrive ke trafo GDT. Ini trafo GDT-nya. Oke, untuk pin selanjutnya, untuk pin nomor 6 ini ground. Pin nomor 8 pin nomor 5 ini ke mana ya? 5 ini kapasitor, ini ada R10K. Oke, ini sepertinya VREF ya, entah ini VREF atau RT, airtime-nya ya. Kita baca untuk sensing arus. Ini sensing arus masuk ke sini dan ke sini. Nah, ini ke sini ya. Ini ke sini. Ini untuk sensing arus. Sensing arus ada di pin nomor 4. Oke, jadi dari data-data itu saja itu bisa kita cocokkan kira-kira IC apa yang cocok dengan power supply ini. Oke, akan saya cek dulu untuk datasetnya. Baru nanti kita cocokkan dengan
pin kaki-kakinya ini. Nah baik kawan, jadi ini setelah saya cek untuk IC PWM nya itu memang tidak menggunakan IC 384 series ya. Jadi dia letak pin outnya itu berbeda. Oke, jadi kalaupun mau dikasih USI 3843 44 45 ya nggak bakalan bisa gitu. Dan ini setelah saya lakukan pengetesan, sepertinya sih ini power supply itu bekerja ya. Ini bisa kita lihat untuk signal triangle-nya itu ada ya. Oke, kita coba cek untuk signal PWM. Oke, ini signal PWM outputnya, kita coba switch opto. Nah itu bisa kelihatan ada gelombang yang keluar ya. Nah itu oke, time per diff-nya kita coba naikkan. Oke, kita coba switch di bagian feedback. Nah itu bisa dilihat ini sebetulnya sudah ada PWM-nya ya. PWM-nya sudah bekerja ini sebetulnya. Oke, kita coba pahami dulu, karena ini IC-nya beda ya dengan IC USI 38 itu. Kita coba pas start awal ini apakah mau kerja lalu standby apa enggak. Kita cek. Oke, kita coba injekkan tegangan. Nah ini bisa dilihat, jadi pada saat awal tegangan disuntikkan pun ini enggak ada reaksi ya, jadi enggak ada PWM yang keluar. Nah ini bisa jadi ada masalah di bagian transistor sini. Ini dari opto, ini ada transistor di sini. Nah harusnya ketika kita injekkan tegangan gini ini, walaupun tidak ada feedback, PWM ini sempat bekerja gitu bentar baru dia ngelimit. Nah harusnya seperti itu. Oke, akan saya teliti dulu untuk bagian kontrol feedbacknya ini, baru nanti kita lanjut kembali videonya. Oke. Nah baik kawan, jadi permasalahan untuk power supply ini sudah teratasi ya guys. Jadi power supply ini sudah mau nyala. Jadi permasalahannya tuh ini MOSFET-nya satu buah ini mati. Akhirnya dia nggak mau bekerja sama sekali, tapi PWM sempat bekerja ya. Waktu kita tes pakai osiloskop itu PWM mau bekerja. Jadi ini sudah saya ganti untuk elko nya, untuk MOSFET-nya, sorry. Nah jadi setelah saya ganti untuk MOSFET-nya, ternyata tegangan itu nggak mau keluar guys. Tegangan mau keluar, cuma dia tegangannya itu drop di angka 5 volt. Nah gitu, jadi tegangannya tuh hanya 5 volt gitu. Setelah saya telusuri itu ada suara seperti tep 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 gitu. Nah itu mengindikasikan bahwa power supply-nya dalam kondisi protek gitu. Nah setelah saya telusuri untuk penyebab proteknya, ternyata power supply ini terlalu berat untuk ngangkat elko ini. Nah gitu, yang jadi pertanyaan, ngangkat elko ini aja udah kewalahan, apalagi nanti mau ngangkat amplifier gitu. Oke, ini kita coba cek ya, apakah power supply-nya udah bener-bener nyala. Ntar dikira bohongan ntar. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu tegangan sudah keluar ya, 9 volt. Nah ini ketika diangkat tegangan, bolam safety itu tiba-tiba nyala. Nah itu bisa diperhatikan bolam safety
Nah ini entah kenapa kok dia itu ngisep arusnya itu gede banget gitu loh, padahal ini masih belum ada beban sama sekali. Oh ini kok goyang juga. Oke, yang jadi pertanyaan tuh kenapa kok arus yang diserap oleh power supply ini besar banget gitu loh, padahal masih belum apa-apa. Ini hanya bahkan beban elko-nya pun kecil banget ini. Mudah-mudahan saja ini lilitannya tuh nggak short ya. Oke, mudah-mudahan nggak short lilitannya. Baik, jadi akan saya cari dulu untuk penyebabnya ini, kenapa kok dia itu arus yang diserap itu ketika mau di set di 12 volt itu kok arusnya tuh besar banget gitu loh. Oke, akan saya cari tahu dulu penyebabnya, baru nanti kita lanjut kembali videonya. Oke. Nah oke kawan, jadi ini setelah saya teliti tadi itu saya paksakan nyala ya, tanpa apa itu namanya, tanpa bolam safety. Ternyata benar guys, positif, anunya ini rusak, trafonya rusak. Dan ini saya cek untuk induktansi primer ini masih aman ya. Oke. Nah ini untuk induktansinya 0,4 mH atau 400 mikrohenry ya. Ini masih dalam batas normal untuk sistem flyback gitu. Kita coba cek untuk lilitan sekundernya. Oke, ini lilitan sekunder hanya terbaca resistansi ya. Kemungkinan lilitan sekundernya ini yang short. Ini kita coba cek juga untuk lilitan auxnya. Oke, kita cek untuk lilitan aux. Oke, ternyata lilitan aux juga terbaca short ini. Oke, jadi gimana ya Pak, kita lanjut kerjakan ya. Soalnya kalau urusan gulung menggulung ini ribet sih, tapi ya daripada power supply-nya jauh-jauh datang dari Surabaya tidak jadi, dan harga power supply-nya mahal loh, ini 600.000. Oke, kita coba kerjakan aja dulu, mudah-mudahan aja berhasil. Oke, kita coba bongkar dulu, nanti kita lanjut kembali videonya setelah power supply ini selesai kita kerjakan. Oke, nanti kita lanjut kembali videonya. Ini perlu dipanasin dulu soalnya ini nggak bisa langsung dibuka begitu aja. Oke, kita lanjut lagi nanti setelah trafonya ini saya bongkar. Nah oke kawan, jadi setelah saya bongkar ternyata ini ada lilitan yang kancret ya. Jadi satu lilitan itu lebih satu gulungan. Jadi ini kan kawatnya dirangkap dua gitu, harusnya jumlah lilitannya ya sama. Kalau yang lilitan ini sudah sampai di padnya, yang lilitan satunya pun harusnya sudah nyampe di padnya juga gitu. Oke, dan di bagian sini tadi itu terlihat seperti overheat gitu ya. Jadi perkiraan saya itu yang rusak lilitan yang ini, lilitan primernya ini yang rusak. Oke, ini akan saya bongkar aja dulu, kita cek, kita coba lilitkan ulang, mudah-mudahan berhasil ya. Nah oke kawan, jadi ini setelah saya rakit untuk trafonya. Oke, jadi
memang tembaga bukan tembaga sih, lilitan yang asli itu bukan tembaga. Jadi lilitannya itu aluminium yang di chrome tembaga lalu di plating, dan platingnya itu nggak kuat guys. Nah kalau yang asli tembaga kayak ini tuh lapisannya ini tebel dan dia kuat di suhu sampai 100 derajat Celcius. Nah oke, jadi ini sudah saya ganti ya. Oke, ini sambil diamati untuk bolam safety. Kan awalnya itu bolam safety nyala ketika di set di 12 volt. Oke, ini kita coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah saya set di 12,8 ya. Ini bolam safety aman, nggak ada nyala sama sekali. Oke, artinya ini power supply sudah nyala normal kembali ya. Baik, ini kita coba bypass untuk bolam safety-nya. Oke, kita nyalakan kembali. Lalu kita coba tes beban. Baik, kita coba uji beban ya dengan kawat ini 1 ohm. Oke, kita coba beban sambil dipantau untuk voltmeternya. Oke, aman, tidak ada drop, hanya drop 0,1 ya. Itu dropnya 0,1. Ini sudah mulai hangat kawatnya. Oke, ini saya nggak berani uji terlalu ekstrim karena kondisi tidak ada heatsink ya. Ini sudah mulai hangat juga. Untuk MOSFET-nya aman, adem ini. Baik, jadi ini akan saya rakit dulu, akan saya pasang semua elko-nya karena ini sudah aman power supply-nya. Kalau awalnya kan kena beban elko aja dia sudah protect gitu, karena lilitan primernya dia terbacanya sedikit, jadi terbacanya arusnya sudah besar banget gitu. Baik, akan saya rakit dulu, baru nanti setelah saya rakit kita coba uji beban yang lebih ekstrim. Oke. Nah baik kawan, jadi ini setelah saya rakit untuk power supply-nya, dan tadi sebelum saya pasang itu saya tambahkan untuk solderan di bagian sekundernya ya, karena ini speknya itu tinggi banget. Spek power supply-nya itu 80 ampere ya, tapi arusnya tuh hanya dilewatkan jalur PCB aja guys, jadi nggak ada penambahan plat atau timah yang tebal gitu. Padahal untuk standarnya untuk merek Manwheel ini ya, ini untuk 30 ampere aja ini platnya segede ini. Ini plat untuk transfer jumpernya ya, ini sudah setebal ini. Ini untuk standar 30 ampere cuma, sedangkan yang 80 ampere ini kawatnya cuma sebesar ini guys. Jadi jauh banget kalau dibandingkan dengan yang merek Manwheel. Nah oke, jadi itu tadi sudah saya tambahkan saya tambahkan kabel dan timah supaya arus yang dialirkan itu bisa benar-benar besar, tidak drop, tidak hilang di jalur. Oke baik, ini kita coba tes beban. Oke, kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Bentar, bolam safety kita bypass saja langsung. Oke, kita coba nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Wow, langsung ngetrip guys. Loh, kok malah nggak nyala ini? Apakah ada yang salah?
Waduh, lah kok malah mati guys power supply-nya. Ntar akan saya cek dulu ya. Nah oke kawan, jadi tadi itu waktu kita coba MCB langsung trip dan power supply-nya mati ya. Ternyata ini ada komponen yang rusak. Ini ada satu buah transistor yang kondisinya rusak, dan yang satu ini resistor ini putus, resistor gate-nya, resistor gate, sedangkan yang ini transistor untuk driver trafo GDT-nya. Nah ini rusak, entah apa penyebabnya kok tiba-tiba kedua komponen ini rusak ya. Oke, saat ini power supply ini sudah siap untuk kita tes. Oke, ini akan saya pasang untuk probe testernya biar nggak susah-susah megang. Oke, ini akan saya pasang dulu. Ini saya pasang untuk probe tester sekaligus dengan beban ya. Oke, untuk saat ini mungkin kita nggak cek beban total ya 80 ampere karena dummy load saya itu terbatas ya. Mungkin ini kita hanya bisa cek sekitar 20 amperan lah. Oke, ini voltmeter kita pakai pasang dulu. Wah ini kok lepas ini guys. Kawan, jadi ini sudah saya pasang untuk probe untuk voltmeter dan beban. Oke, ini untuk bolam safety langsung kita bypass ya. Kita isi dulu elko nya supaya tidak terlalu berat ya. Oke, itu sudah mau nyala. Terus kita bypass. Oke, kita nyalakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, tetap lebih jelek guys. Oke, Ais. Nah baik, jadi ini power supply-nya sudah nyala ya. Ini bisa dilihat tegangan 13 volt. Kita set di 12 volt aja. Set di 12 volt. Oke, kita coba tes beban ya. Oke, teman-teman perhatikan ya antara voltmeter dan ampermeter. Walah, ampermeternya lowbat guys. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. 0 11 ampere ya. Oke, 11 ampere. Oke, kita coba kedua dummy load-nya. Ya, apa caranya ini ya? Maklum ini nggak siap sekali ini. Harusnya itu sudah terpasang semua, tinggal ngetes gitulah. Ini masih acak-acakan guys. Oke, kita coba tes lagi. Oke, 18 ampere. Tegangan aman ya, nggak ada drop sama sekali. Baik, jadi ini sudah bisa disimpulkan bahwa power supply ini sudah nyala normal kembali ya. Itu sudah terukur tadi sampai 18 ampere, itu aman ya, walaupun jauh dari target sih. Targetnya itu 80 ampere ya. Cuma ini dummy load ini sudah panas banget. Ini dummy load saya ini wattnya kurang gede gitu.
Oke, jadi demikian aja untuk servisan power supply pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah ini power supply-nya sudah dapat nyala normal kembali. Jadi lumayan panjang ini kerusakan power supply, mulai dari sistem PWM, switching, sampai ke trafonya pun dia itu ikut rusak. Jadi kerusakan utama pada power supply ini itu dari trafo ini. Jadi trafonya itu ada kesalahan pada saat melilit lilitan primernya. Jadi lilitan primernya itu kan ada satu helai yang lebih satu lilit. Nah, jadi lebihnya satu lilit itu dia akan membebani ke trafonya. Jadi seakan-akan trafonya itu sudah ada beban, padahal masih belum ada beban sama sekali gitu. Jadi ya titik awal kerusakannya itu dari situ. Nah, itu kelihatan kawat emailnya itu sudah emailnya ini sudah mulai kayak mendidih gitu ya serlaknya. Jadi dari situ saya menyimpulkan bahwa lilitan yang itu yang rusak. Dan ini lilitannya ini lemas banget ini guys. Jadi ini bukan tembaga ini aluminium, jadi memang tidak tahan panas gitu. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.